Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi teori konsolidasi, akuntansi pushdown, dan usaha patungan perusahaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dava Ilmi. Saya Cinta Marina Paul. Saya Rizka Ramadhani. Saya Fidia. Nah, kemudian di dalam teori ini SIM menggunakan teori perusahaan induk, di mana SIM menilai kembali aset dan kewajiban hanya sejauh kepemilikan si Bali. Hanya 90% kenaikan atau penurunan yang dicatat. Yang pertama ada inventaris sebesar 4,5, kemudian ada aset tanaman sebesar 90,0, kemudian ada goodwill sebesar 45,0, dan laba ditahan sebesar 90,0. Kemudian ada kewajibannya di sebelah kredit itu ada 4,5. Kemudian ada pushdown-nya total sebesar 225,0. Kemudian SIM yang menggunakan secara teori entitas, dia menilai kembali aset dan liabilitasnya secara penuh, yaitu 100% kenaikan atau penurunannya dicatat. Inventarisnya 5, aset tanamannya 100, goodwill-nya 50, laba ditahannya 90, kewajibannya 5. Kemudian total dari modal pushdown-nya sebesar 240. Kemudian ada pushdown accounting dan perbedaannya. Apa itu pushdown akuntansi? Pushdown akuntansi adalah metode akuntansi di mana aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi dinilai ulang berdasarkan harga pembelian oleh perusahaan induk. Nilai ini kemudian dicatat dalam pembukuan perusahaan yang diakuisisi. Kemudian ada contoh yang digunakan menunjuk kepemilikan 90% oleh perusahaan induk. Dalam contoh ini, perusahaan induk memiliki 90% saham di perusahaan yang diakuisisi. Artinya 90% dari nilai aset dan liabilitas yang direvaluasi berdasarkan akuntansi pushdown. Sisa 10% milik pemegang saham lain tidak terpengaruh oleh revaluasi ini. Selanjutnya ada aturan SEC atau Security and Exchange Commission. SEC ini sendiri mengharuskan penggunaan akuntansi pushdown ketika perusahaan induk memiliki 97% atau lebih saham dari perusahaan yang diakuisisi. Ini disebut kepemilikan substansial. Dalam situasi ini, seluruh aset dan liabilitas akan dinilai ulang secara menyeluruh. Selanjutnya ada pengaruh leverage buyout atau pembelian berutang. Jika terjadi perubahan kendali melalui pembelian berutang, di mana perusahaan diakuisisi menggunakan pinjaman, basis akuntansi perusahaan mungkin perlu diubah agar mencerminkan perubahan kepemilikan ini. Selanjutnya ada joint venture. Joint venture ini merupakan bentuk kerjasama bisnis di mana dua atau lebih perusahaan atau investor bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Usaha ini dimiliki, dikelola, dan dikendalikan secara bersama. Bentuk joint venture itu berupa kemitraan atau korporasi. Joint venture bisa berbentuk kemitraan sederhana atau menjadi entitas berbadan hukum atau korporasi yang lebih kompleks. Selanjutnya ada domestik atau asing. Joint venture bisa terjadi dalam negeri atau lintas negara, kerjasama antar perusahaan lokal dan asing. Kemudian ada bentuk sementara atau relatif permanen. Beberapa joint venture bersifat sementara, diuntuk hanya untuk proyek tertentu, sementara yang lain bisa berlangsung lebih lama atau permanen tergantung pada tujuan bisnisnya. Tujuan dan manfaat joint venture. Tujuan menggabungkan untuk sumber daya, keahlian, dan modal dari para pihak yang terlibat. Usaha ini biasanya dilakukan untuk proyek atau